Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dia sebagai Tuhan setelah udah naik terangkat ke surga. baik. Kalau Yesus itu manusia, ya manusia tadi adalah ciptaan. Berarti betul Yesus itu ciptaan? Yesus itu bukan ciptaan tapi menciptakan. Bukan. Berarti salah tadi ya pertanyaan di awal jawabannya gitu ya. Seharusnya Anda tadi ya di awal tadi ketika saya tanya manusia itu apakah ciptaan, bilang aja bukan ya. Ya. Ciptaan, dia ciptaan. Iya, manusia ciptaan, betul? Betul. Oke, sekarang Yesus itu manusia, betul? Betul. Kenapa, Pak? Yesus itu manusia, betul? Yesus itu bisa menjadi dua, tapi Yesus itu tidak manusia seutuhnya. Yesus Waduh, berbeda dengan separuh. manusia. Memangnya kayak belang kayak gimana Maria melahirkan? Maunya Anda gitu. Separuh Tuhan separuh manusia atau kayak gimana gitu? Kan itu Maria janinnya cuma untuk Tuhan aja. Iya, makanya yang dilahirkan Maria apa sih bentuknya? Ya iya manusia. Manusia. Kan kayak gitu. Baik. Pertama, manusia itu ciptaan. Kedua, Yesus itu adalah manusia. Nah, yang ketiga, Mbak ya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Yesus ini bukan ciptaan, tapi Bukan salah rupanya ya, teman-teman. Salah ya? Berarti omongan Anda di awal salah gitu. Bukan salah. Tapi ada penjelmaan. Iya, kata Anda manusia itu ciptaan, betul? Ya. Yesus manusia, betul? Ya, manusia. Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Ya. Yesus Beda, yang Pak. manusia ini adalah ciptaan, betul? Beda. Kan penjelmaan, Pak. Penjelmaan. Iya. Tahu, terserah Anda mau dia menjelma jadi apapun terserah. Jadi kalau Yesus bentuknya manusia, namanya Yesus yang manusia ini berarti dia itu emang bentuknya menjelma sebagai manusia, menjelma aja Pak, menjelma. Tapi kalau dia tetap Tuhan, gini Mbak. Saya udah kasih tahu Anda ya di awal pertanyaannya, apakah manusia itu ciptaan? Iya, ciptaan. Yang kedua, ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Kan gitu. Nah, yang ketiga, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan Yesus Berarti itu dua ini salah. Yesus itu pencipta. Dua di awal salah. Tidak bisa dibilang. Kan dua di awal salah gitu. Pertanyaan ketiga bukan katanya. Padahal dia sendiri yang menjawab ya, manusia ciptaan. Yesus Jadi manusia, Bapak dia ciptaan. sendiri gitu loh ya. Kalau Bapak berasumsi salah, manusia. Aduh, kalau tes CPNS gagal ini. Iya, betul teman-teman. Kalau tes CPNS gagal ini. Sekali lagi ya, manusia adalah ciptaan, betul? Kalau dari saya betul, kalau dari Bapak? Iya, ciptaan. Ya udah. Tahu saya. Terus Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Mbak, Maria itu melahirkan apa coba? Gambaran seperti kita loh Pak. Penjelmaan itu loh Pak. Ya dia emang terlahir sebagai manusia. Syukron jazakallah saya. Ayo, kayak gimana Kok Mbak? kayak nggak terima ya arti dari penjelmaan ini? Bukan masalah menjelma atau tidaknya, kan gitu.
Sakit pala saya, teman-teman ya. Masa dengan jawaban dia sendiri dia bantah sendiri pula. Bukan membatasi ya Pak. Kalau Bapak pertanyaan Bapak Satu, tadi, ya, satu, manusia ya. itu ciptaan enggak? Apakah Saya manusia mengakui bahwa ciptaan? manusia itu penciptaan. Kan gini, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, kata Anda. Ah, habis itu ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata Anda. Oke. Menjelma Yang ketiga, sebagai manusia Pak. Pak. ya, yang menjelma ketiga. sebagai manusia. Yang ketiga, berarti ya manusianya Yesus ini ciptaan, betul? Karena manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta bukan? Betul nggak? Hah? Gini ya Pak, udah saya mau pamit. Saya Iya, pamit lah ya. Sakit kepala juga saya dengan Anda gitu ya. Enggak emang ini sakit. Emang apa saya apa. punya bukti, Bapak cuma ngomong. Jadi Bapak Cuma jangan ngomong berpikir enggak banyak pikiran ini Bapak enggak sendiri. ada Itu hanya memang omong tidak kosong, enggak ada tidak. datanya gitu ya, teman-teman. Bapak jangan. Makanya Udah, Pak. cuma omong Jangan kosong Bapak masalahnya. nggak cocok. Iya. Bapak nggak cocok. Gak cocok memang betul. Hanya omong kosong masalahnya. Dari tadi saya tampilin data ya bantahannya kagak ada, omong kosong gitu. Heran saya. Jadi kalaunya tadi kagak turun, teman-teman saya yang turunin juga. Serius, saya yang akan turunin. Karena apa? Cuma omongan belaka ya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu, Anda Kristen? Kristen Pak. Silakan open cam-nya dulu. Kelihatannya saya belum bisa karena masih sedikit ya jumlah. Tuh saya kirim Bu ya untuk membuka kameranya. Nah, itu tidak. Ibu bisa buka kamera itu, silakan dibuka dulu. Udah saya kirim untuk buka kameranya. Bentar. Kok nggak bisa ya Pak? Ini Kenapa nggak bisa? Ini sudah saya pencet-pencet. Kenapa nggak bisa? Memangnya HP ibu kagak ada kameranya atau gimana? Ada lah. Ada lah. Tapi ini yang dipencet yang di mana? Kok nggak ada? Ini saya kirim lagi tuh. Ya 11 detik. Klik. Sudah? Nah, ya gitu dong. Oke Bu, ya Ibu mau bertanya atau mau ditanya? Begini, itu kan temanya apa itu? Tuhan Ya, kalah silakan dengan ditanya. ciptaan? Silakan ditanya. Oke, Bu, masuk akal nggak Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Baik, apakah Yesus itu Tuhan, Ibu? Ya, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, lalu mengapa ya dia kalah dengan ciptaannya tentara Romawi? Katanya tadi logika yang betulnya yang namanya Tuhan itu nggak bisa dikalahkan ciptaan, kan gitu. Ya. Nah, kenapa? Sekarang saya jawab ya Pak. Jadi ketika Yesus itu disalibkan oleh tentara Romawi, itu sebetulnya kemenangan, bukan kekalahan. Iya. Bu, Secara manusia, Bu, sebentar. Saya dulu Pak. Ibu, Saya belum sebentar sama Ibu. Saya tidak menanyakan untuk apa penyalipan itu, enggak Ya, bukan itu. Untuk apa penyalipan itu bukan itu saya tanyakan, bukan. Iya, nggak perlu ditanya itu, tapi saya mau menjelaskan. Jadi, Iya Bu, dia mati di tiang salib, betul? mati itu tidak. Suaranya hilang. Bu, suaranya hilang Bu.
mati itu bukan selalu kekalahan. Mati itu bisa sebuah kemenangan. Karena Mati sebuah kemenangan. Iya. Mati kematian- Tuhannya mati ya. Sebuah kemenangan kematian Tuhan itu mati kan ya. tidak selalu kematian itu yang bisa mati kan cuma tubuh, Pak. Roh tidak mati. Nah, jadi kalaupun misalnya saya mati, saya akan menganggap itu sebagai suatu kemenangan karena roh saya boleh pergi kepada Tuhan saya walaupun tubuh saya mati. Tubuh saya kan memang nggak berguna, Pak. Saya tidak ke situ membahasnya Ibu ya. Yang saya bahas kenapa Yesus kalah dengan ciptaannya yang katanya Yesus itu Tuhan. Secara akal sehat kita ya, di awal tadi kita udah sampaikan bahwa tidak bisa Tuhan itu kalah dengan ciptaan, gak bisa. Gitu Tadi kan? sudah saya jawab juga, Pak, bahwa tidak setiap kematian itu merupakan kekalahan dan kematian Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Karena apa? Karena dia mati untuk menebus dosa manusia dan dia saya nggak penting Bu, untuk apa dia mati nggak penting bagi saya, gitu. Yesus Yang kita bicarakan ini tentang masalah maha kuasanya Tuhan, bukan untuk apa dia mati, bukan. Yesus itu walaupun dia mati secara badan, rohnya tidak pernah mati. Lalu dibuktikan lagi badannya ikut bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Kalau bukan Tuhan siapa yang bisa? Aduh. Iya. Pusing dengarnya Bu ya. Jangan disamakan dengan gereja Bu. Ya beda gitu. Ketika dia bangkit dari kematian itu dia sebetulnya menang, Pak. Menang terhadap apanya? kematian. Dia aja gini Bu, di mana akalnya kita mau berpikir ya? Dia menyelamatkan dirinya sendiri saja kagak bisa. Mau selamatin orang lain. Boro-boro. Dengarkan saya, Pak. Karena dia itu kan untuk menebus dosa memang harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, dia mengorbankan itu. Jadi dia bukan karena dia tidak bisa membela diri seperti itu, tapi dia tidak mau memang karena ada tugas yang dia emban sebagai penebus. Dia memang harus mati di kayu salib supaya malah itu artinya Bu malah melawan logika kita kan gitu. Tuhan kalah dengan ciptaannya tadi nggak bisa katanya. Logika kita, kalau kita membahas kita sebagai manusia, logika kita itu tidak nyampe, Pak, untuk membahas Tuhan. Kalau Tuhan terlalu sederhana seperti yang Bapak katakan, Tuhan itu satu ya cuma satu tool itu, maksudnya bukan di dalamnya ada roh, ada firman gitu ya. Tuhan terlalu sederhana itu, Pak. Apa bedanya Tuhan dengan manusia? Bu, Kalau yang saya bahas dengan Anda ini, Bu ya, bukan kesana kemari gitu. Tadi kata Ibu, Bu, kata Ibu ya, kata Ibu gini, Tuhan itu nggak bisa kalah dengan ciptaannya, betul? Betul, Tuhan bukan Yesus bukan ciptaan. Iya, Maka dia tidak kalah dari Tuhan dan dia tidak mengalahkan Tuhan karena dia adalah Tuhan, Pak. Bu, begini ya. Yang namanya Tuhan itu sepakat kita tidak bisa dikalahkan oleh ciptaannya, betul? Iya, tapi Yesus kan bukan ciptaan. Baik. Nah, jadi ya Bu ya, kalaunya Tuhan itu pasti berkuasa. Berkuasa atas ciptaannya. Nah, katanya Yesus ini Tuhan, kan gitu. Lalu kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tentara Romawi? Dia bukan tidak bisa tapi tidak mau. Bapak harus bedakan antara tidak bisa dan tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena itulah rencana dia datang ke dunia.
Gitu loh, Pak. Kan Bu. Jadi hanya untuk datang ke muka bumi gitu ya. Datang ke muka bumi hanya untuk mati gitu Tuhan. untuk mati buat Bapak loh, Pak. Ya, Untuk mati jadi buat jadi Bapak. jadi nggak ada rencana lain, nggak ada rencana lain dari Tuhan turun ke muka bumi hanya untuk mati kayak gitu. Matinya itu untuk apa? Hah? Bukan sekedar mati kan, mati untuk bangkit. Mengapa? Karena di situ ada penebusan, di situ ada kebangkitan, di situ ada jiwa yang kekal, di situ ada roh yang maha kuasa. Bukan ke situ, bukan ke situ. Ya pembahasan Bapak mau kita ke di situ, awal saya aja. akan ke situ. Masalahnya Karena gini, kalaunya saya larikan ke Yesus, ibu ngelesnya itu adalah harus terjadi meskipun melawan akal sehat gitu. Nah, akal sehat Bapak itu Akal tidak sehat cukup kita kan untuk- mengatakan tadi gimana? Kata Akal ibu sehat juga, kita. kata ibu ya bahwa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh ciptaannya. Lalu ketika Dan saya saya arahkan ke bilang, Yesus, Yesus bukan ciptaan. malah hilang kekuasaan Tuhannya. Yesus bukan ciptaan loh Pak. Dari mana Jadi Yesus dia bukan tidak ciptaan, mengalahkan Bu? Dan dia tidak dikalahkan, dia mengalahkan maut. Dia Dari mana dia bukan ciptaan? Coba saya tanya ibu dulu dah kalau begitu ya. Bu, manusia Ya. itu ciptaan atau bukan? Manusia seperti kita adalah ciptaan. Manusia Oke. yang fana. Sekarang saya tanya lagi, Ibu. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya dia adalah Allah. Tapi dia menjelma, dia Bu, inkarnasi. yang menjadi saya tanya manusia. sama ibu sekali lagi, Yesus itu manusia atau bukan? Dia itu jelmaan Allah, menjelma menjadi manusia. Berarti manusia. Berarti dia inkarnasi Allah menjadi manusia. Iya, jadi manusia gitu kan? Jadi beliau itu adalah Allah yang menjelma. Jangan hanya dipotong di manusianya, Pak. Karena dia berbeda dengan manusia seperti Bapak, seperti saya. Kita itu manusia, hanya manusia. Beliau tidak hanya manusia. Yesus Ayo, itu tidak hanya Bu. manusia. Bu, ya. Gini, Bu. Ya, tadi saya bertanya kepada Anda, manusia itu ciptaan-ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Itu aja gitu loh, ya. Bukan. Saya kan Yesus bilang bukan manusia. Memang bukan. Bukan manusia, memang. Lalu yang dilahirkan Bukan Maria manusia itu biasa, apa, Bu? maksud saya, ya Pak. Hah? Sorry. Bukan manusia biasa. Dia itu hakikatnya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, yang dilahirkan Maria apa? Tuhan Yesus. Tuhan atau manusia yang dia lahirkan? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, yang berarti yang dilahirkan apa? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yang dilahirkan oleh Maria apa, Bu? Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Pak. Saya cuma nanya waktu Kenapa? Maria ngeden dia. Kenapa Dia pikiran itu Bapak ya terlalu sempit? apa yang dia keluarkan gitu loh. Yang dia keluarkan adalah raganya Yesus, yaitu Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Iya. Jadi Kenapa Bapak manusia. terlalu sempit pikiran Bapak untuk bisa Bentar Ibu, berarti menerima- gini ya, berarti betul ya yang saya Untuk katakan Yesus untuk itu manusia, betul? tidak sekedar manusia. Ya. Tadi kan yang dilahirkan Maria bentuknya manusia kata Ibu, berarti Yesus itu Cuma manusia, bentuknya, betul? Pak. Jadi cuma bentuknya, Pak. Misal, tapi dia kan hakikatnya Allah. Gini Bu, yang saya tanyakan kepada Ibu, ya, yang saya Jawaban tanyakan saya kepada tidak Ibu. akan menjawab pertanyaan Bapak secara seperti yang Bapak inginkan. Karena apa? Oh. Karena nggak bisa dijawab begitu. Karena Tuhan itu, Yesus itu tidak sekedar manusia.
memang tidak sekedar manusia. Nggak ada ya Yesus ngaku dirinya Tuhan atau sekedar manusia itu nggak ada, Bu. Udah, dia mengaku dirinya Tuhan banyak, Pak. Di mana? Carikan satu aja. Bapak, Banyak. coba tolong bukakan saya Yohanes 13 ayat 13. Iya 13. Akulah guru dan junjungan, akulah guru dan Tuhan. Berubah. Akulah guru dan Tuhan. Iya. Terus lanjut Pak, lanjut sampai Kan selesai. gitu. Bacakan sampai selesai Pak. Kalau enggak Kenapa saya- jadi berubah-ubah kayak gitu? Dari junjungan, habis itu jadi Tuhan, habis itu jadi Tuhan, teman-teman. itu siapa yang bilang begitu? Saya yang bacakan. Tolong Bapak diam, saya bacakan. Ini untuk semua teman-teman di bawah ya. Ayatnya begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu baru satu ayat, Pak. Ada ayat-ayat lain. Nah, saya Udah? tidak akan lama, Pak. Saya akan turun. Saya hanya akan berpesan begini. Ya, pesan Tuhan. apa Ibu? Terserah Ibu. Ya. Karena sudah malam. Tuhan itu tidak bisa kita tampung dengan akal sehat kita, karena akal sehat kita itu Nggak bisa. Tuhan itu harus masuk Tuhan itu Ibu ya bisa kita ketahui, Bu. Untuk mengenal Tuhan yang kompleks, sehingga ada bagian-bagian yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia biasa. Bu. Juga Tuhan itu nggak bisa kita batas-batasi. Tuhan kok manusia, ya terserah dia, namanya Tuhan. Iya. Kan, ya terserah dia, orang dia Tuhan. Oh, iya, Kalau iya, kita orang dia percaya Tuhan, iya. Kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, maka kita akan percaya apa. Sawan kata teman-teman, sawan ini Ibu ini ya. Mengerti ya Pak ya? Bukan Bu, ya. Bukan. Ribut, karena itu cuma apa sih? Biarin dulu beliau ngomong gitu ya. Hal-hal yang tidak Kita iya-iyakan aja. Gitu. Bu, Oke, Bu, selamat malam Pak. Iya, Terima kasih, nanti tolong jangan saya lupa turunkan. gunakan akalnya ya. Karena akal itu Ibu ya adalah pemberian Tuhan agar kita mencerna sifat-sifat Tuhan seperti apa. Bisa kita pikirkan dengan kita akal bisa, ya. Pak, mencerna Terus sifat Tuhan ya seperti bagaimana logikanya ya. Kagak perlu kita mencari dulu. Sabar dulu Ibu, sabar dulu. Ini wejangan dari saya, buat Ibu ya. Jadi begini Bu ya. Jadi begini, untuk masalah Tuhan ya, untuk masalah Tuhan yang Anda katakan seperti itu, kita nggak perlu jauh-jauh nyari gitu, nggak perlu jauh-jauh nyari. Kita kenali dulu ya Tuhan seperti apa, memakai akal sehat kan kayak gitu. Akal digunakan, akal ini diberikan Allah, diberikan Tuhan untuk apa? Untuk kita mencerna yang mana Tuhan, yang mana hamba ya. Nah, Kan kayak gitu. Sekarang saya ya Pak. Belum belum. Enggak, Belum selesai saya ngomong masalahnya. Saya mau selesai. Jadi kalaunya tidak bisa dipikirkan ya Bu ya, sebuah keyakinan tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dilogikakan, itu artinya imani saja. Nah, Imani ini sekarang saja saya, namanya. Saya Pak, Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Kalau Justru sebentar Bu, Tuhan yang saya menjelma selesaikan jadi manusia. perkataan saya dulu kepada Anda gitu ya. Saya sudah dengar Pak. Sekarang saya sudah mengerti. Justru Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu adalah sangat logis, sangat masuk akal dibanding Tuhan yang hanya satu-satunya, tidak punya firman, tidak punya roh. Dengan apa dia mencipta kalau di dalamnya tidak ada firman? Lalu kalau firman itu tidak menjadi manusia, bagaimana dia bisa membantu menolong manusia, menebus dosa manusia dari dosa? Itu nggak mungkin bisa Pak. Maka yang paling logis, Tuhan karena kasihnya begitu besar pada manusia yang berdosa seperti saya ini,
Maka Tuhan datang ke dunia karena saya sebagai manusia nggak bisa menolong diri saya sendiri. Orang tenggelam nggak bisa menolong orang tenggelam, Pak. Orang tenggelam harus ditolong oleh orang yang tidak tenggelam. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Jadi kalau bapak-bapak di sini semua ibu-ibu gunakan logika dari perspektif kita sebagai orang berdosa, maka bapak-bapak ibu-ibu akan bertemu dengan Yesus. Sekian, terima kasih Pak. Iya. Ya itu ya Bu ya pesan saya untuk Ibu ya. Ada juga Bu ya satu lagi Bu ya, tentang masalah ketuhanan ya. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, nggak apa-apa ya. Mari kita berpikir, kagak ada ya Tuhan itu kalah dengan ciptaannya, kan gitu. Sengaja saya biarkan dongeng kesana kesini, ya tetap aja nggak akan bisa membantah, nggak akan bisa melogikakan gitu. Yang namanya Tuhan kalah dengan ciptaan. Gak bisa, makanya saya dengarkan aja tadi mau ceritanya kayak gimana pun tetap sampai mentok. Pasti tetap Tuhan kalah dengan ciptaan, itu nggak masuk akal gitu. Cup, minum dulu lu Cup. Aus lu kayaknya. Halo, selamat malam. Halo Cup. Silakan. Oke, tepuk tangan. Minum dulu Cup, minum dulu kita ya. Sebelum kita bahas itu kita Bentar Mbak, kayaknya saya pernah lihat ente kayak gitu loh. Alah, nggak usah pernah lihat. Memang muka gua pasaran deh. Dah. Iya. Muka gua pasaran. Gak tahu muka gua pasaran. Kayak apa ya, di video YouTube pernah beri kesaksian murtadin kayak gitu. Oh, tidak pernah. Enggak pernah ya. Berarti bukan. Mirip-mirip aja berarti ya teman-teman semuanya. Kan aku udah bilang muka saya. Anda Kristen dari lahir gitu? Of course. Nih. Oke, Kan aku Anda udah mau bilang nanya tadi, atau mau ditanya nih? Muka aku pasaran. Ini aku mau Kak, ini kan temanya kamu buat Tuhan itu Tuhan kalah dengan ciptaannya. Kamu bilang kayak gitu kan? Apakah sehat gitu kan? Betul kan? Kamu itu mintanya secara apa? Doktrin kah atau logika atau macam mana? Iya, terserah aja mau pakai apapun. Ya, kan kamu yang minta jawabannya gitu loh. Gimana sih? Ya kalaunya pakai doktrin pasti nggak masuk logika gitu. Menurut ya, of course nggak masuk logika di kamunya. Nah, kalaunya pakai doktrin kan pasti nggak masuk logika. Di kamunya. Lalu gimana Di bagian cara Islam. penjelasannya kan gitu? Ya, sebentar ya bos. Kita jelaskan. Kenapa Tuhan itu mati di tangan manusia? Coba. Salah satunya untuk dikalahkan itu tidak harus itu harus didefinisikan dulu gitu. Maunya kamu itu jawabannya harus kayak mana sih? Maunya yang doktrin kah, yang logika? Mukamu mana sih? Ya, coba yang apa logika nih aja nanti? dulu dah ya. Yang logika aja dulu. Masa Tuhan mati di tangan manusia? Coba yang logika aja dulu ya teman-teman. Masa Tuhan mati di tangan manusia gitu? Ya, logika aja dulu, masukkan logikamu ya. Betul-betul masukkan logikamu. Bagaimana kita manusia yang logikanya terbatas membatasi Tuhan yang tak terbatas? Bagaimana? Bukan Coba. masalah Enggak, batas membatasi, bukan? Enggak, kamu itu terbatas loh. Aku itu terbatas loh, betul nggak? Nggak mungkin kamu Ya, nggak betul. terbatas. Nggak mungkin. Ya, bagaimana kamu membatasi ini logika Tuhan yang tidak terbatas? Coba jelaskan itu bagaimana? Oh, logika Tuhan tidak terbatas. Coba kamu jelaskan itu bagaimana? Ya iya, kalaunya untuk mengetahui Tuhan gampang. Diawali dari bagaimana? kita mengetahui diri kita dulu. Gampang itu. Diawali dengan kita mengetahui diri kita sendiri dulu. Jadi nggak perlu sampai mencari Tuhan yang nongol dari langit menjelma lalu mati, yang nggak ada kayak gitu. Itu kameramu gimana sih? Ngapain sih? Astaga, jangan dibuka. Jangan dibuka, jangan ditutup kameranya. Dibuka dulu, aku mau lihat mukamu.
Teman-teman saya ditutup kah? Iya, terjeda. Bandel kali. Laju uncup-cup nih. Masa terjeda teman-teman katanya? Iya, cum-cup. Terjeda. Tuh lihat tuh di cucup. bawah ada jelas saya. Terjeda nggak teman-teman? Kok saya lihat terjeda di sini? Iya. Roh Kudusnya hilang ini. Nih, gua fotoin Mana satu lagi ya. coba lihat. Nih, Ah. lu terjeda, Cok. Betul lu terjeda. Nih, terjeda lo. Jeda lo. Terjeda nggak tuh? Iya jeda ya. Udah salah, ngeyel lagi gimana nih Mas? Kayak gini aja dah. Coba mbaknya turun dulu, naik lagi ya. Nah, coba sekali lagi. Oke, turun dulu ya, saya naikin lagi. Oh, aneh ya teman-teman. Masa video saya terjeda? Ini orangnya nongol ya dari tadi ya, enggak ada ini, enggak ada apa, enggak ada masalah gitu. Mana tadi? Evi Ritonga ya namanya. Mana Mbak? Minta naik lagi. Minta naik lagi. Syukran jazakallah. Ya. Nah, masih terjeda loh, Cup. Aneh ya. Tapi ya udah jadi gini aja lah, terserah lah. Mau di sana terjeda, di sini terjeda, up to you lah, terserah. Maybe jaringan atau apa kita nggak tahu, oke? Open cam dulu dah. Maybe jaringan lah, maybe jaringan. Tapi I don't know lah, maybe. Baik. Jika kamu maksud itu secara fisik, ya, dibunuh, disalib, disiksa, ya, memang betul. Yesus itu disiksa, dikalahkan oleh manusia secara fisik. Tapi jika dikalahkan secara esensial, kehilangan otoritas ilahinya, gagal menjalani misinya, itu sama sekali tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi tidak dikalahkan. kalau menurut Anda yang tersalib itu cuma jasadnya ya, bukan dengan Tuhan ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa dia berteriak Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku? Dia minta sama siapa lagi? Itulah adanya Allah Tritunggal, adanya Allah, Yesus, Tritunggal. Kan kamu nanya, aku kasih jawabannya, tapi kamu tidak terima. Masalahnya Begitulah. gini, Yesus kagak pernah ngajarin Tritunggal. Itu masalahnya. Tetapi ada loh, kayak kamu nih, siapa sih namanya, Cup. Kayak kamu ada tuh roh, ada tuh badan, ada tuh raga jiwanya ada gitu, Pak. Maksud gak itu? Raga, jiwa, nafsu, semua ada iya. Kayak kamu nih, Terus? contohnya, kalau kamu udah mati, badan kamu udah mati dong. Iya, mati. Terus rohnya kamu itu masuk ke surga. Terus yang satu lagi itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang kamu siapkan untuk menyelamatkan manusia-manusia yang ada di bumi, begitu. Jujur bukannya jadi paham, tambah kagak paham saya jadinya. Iya, kayak gimana maksudnya? Kan kayak gitu. Itulah makanya aku bilang tadi, bagaimana kamu yang terbatas logikanya membatasi Tuhan yang tidak terbatas. Itu aku tidak masukkan dalam doktrin loh. Tetapi itu sangat benar-benar bisa terjadi di kehidupan kamu sehari-hari. Example ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apalah istilahnya, kamu minta Allah Subhanahu wa taala itu example, ya Allah berikanlah aku uang 10 juta, mudah-mudahan 1 minggu ini ada. Tiba-tiba ada nih nanti
nggak langsung diturunin, tetapi adakah kamu telepon atau bagaimana tiba-tiba nawarin kerjasama, kan kamu dapat uang, begitulah caranya. Ya iya, memang seperti Ya, itu. makanya kan aku bilang, bagaimana manusia yang terbatas itu melampaui keterbatasan Tuhan yang tak terbatas, nggak bisa. Baik, begini, Tuhan itu bukan kita yang membatasi, tapi Dia melalui kitab suci mengatakan bagaimana sifat-sifatnya. Kan dapat diketahui, jelas. baik di Bible atau di Quran, sifat-sifat Tuhan itu dapat diketahui gitu loh. Ya, Ya makanya, kalaunya sifatnya itu Allah Maha Kuat, kagak mungkin kalah dengan ciptaan. karena itu tadi ini kembali kita ke awal yang tadi yang aku jelaskan. Jika yang kamu maksud itu kalah secara fisik, example-nya aku nih, kamu siksa atau apa, iya aku kalah. Example aku Tuhan ya. Example, catat garis bawahi. Example. Tetapi jika kamu siksa lah apa segala macam lah, ya jelas secara fisik itu sangat benar-benar kalah, dikalahkan. Kalah, Tetapi oke. ya, Terus? tetapi tidak dengan otomatis terjadi secara misinya kamu harus garis bawahi juga, logikanya itu dibuka juga. Jangan logika yang kamu tafsirkan itu harus kamu pastikan, tetapi logika yang saya ucapkan ini kamu tidak bukakan ke pikiran kamu. Nggak bisa kayak gitu. Terus lanjut, saya dengar dulu kayak gimana maksudnya. Maksudnya kan makanya tadi aku bilang tuh, kalau maksud yang kamu mau itu, Yesus itu mati disalibkan oleh Romawi, itu adalah manusianya, bukan untuk mati secara apa sih, ilahinya, enggak. Jadi yang juga disiksa mati, itu kata Anda cuma jasadnya bukan rohnya kayak gitu. ya, lalu dia bangkit dan naik ke surga, kan gitulah. Nah. Turun Roh Kudus. Jadi Larang loh. saya bingungnya di sini. Berarti waktu Yesus di tiang salib, Tuhan semesta alam ikut tersalib gitu. Tuhan semesta alam ikut tersalib. Itu kan secara ini dia body, paham nggak? Ini body, ini aku nih badinya gitu loh. Iya, waktu bodinya di tiang salib, ya, berarti roh Tuhan di dalam diri Yesus itu ikut tersalib. Dia masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Ya, dia masuk ke neraka, mengambil kunci kematian, kunci neraka untuk mengalahkan kematian tersebut. Kapan dia masuk ke neraka? Nggak nyambung ya. Aduh. Kapan dia ke neraka, masuk ke neraka? Aduh, aneh-aneh ya jalan ceritanya. Dia itu masuk ke neraka untuk mengambil kunci kematian dan makanya dia mati terus bangkit. Itulah diambilnya kunci kematian, dikalahkannya maut. Itu secara doktrin. Doktrin. Ya. Doktrin teman-teman, bukan ajaran Yesus rupanya. Lah, yang diajarkan Yesus itu kan jelas-jelas seperti itu gitu loh. Nah, mana pernah Yesus mengajarkan kayak gitu? Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, Mbak. Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Betul, di Alkitab tidak ada. Tetapi dengan kita berada di zaman modern, ya kan? Dengan kita ada ayat-ayat segala macam. Itulah adanya. Apanya? Makanya ada Allah Tritunggal. Kalau Yesus itu- kagak pernah yang ngajarin Tritunggal, ngapain Anda ngambil paham Tritunggal? Ngaco. Aku Kan cari dulu gitu. di Alkitab ya. Sebentar. Silahkan. Nih.
Istilah Tritunggal itu memang nggak ada di Alkitab, ya. Tapi secara faktologis, kata Trinitis atau Tritunggal itu tidak muncul di Alkitab. Memang betul, itu tidak muncul di Alkitab. Nggak ada Alkitab manapun kamu korek-korek itu nggak ada sama sekali. Tetapi ada ayat yang menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus secara bersamaan. Begitu. Ya tahu saya. Gereja di abad kedua sampai di abad ketiga menyusunlah itu namanya. Menyusun konsep dari beberapa bagian kitab suci yang kitab yang tadi tuh. Pantas Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus ya teman-teman. Rupanya konsep Tritunggal itu susunan bapak-bapak gereja, paham bapak-bapak gereja ya. Coba kamu buka, Abang. Coba kamu buka Matius 28 ayat 19. Itu yang Gini di aja. Alkitab ya, Abang. Dengar dulu, Abang. Genting, dengar dulu. Itu Matius yang 28 ayat 19 itu secara itu yang sekarang ya, yang Alkitab sekarang ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jelas-jelas di situ ada. Udah? Nih. Sama Ya. menyebut 3 pribadi loh dalam satu formula. Istilahnya menyebut satu pribadi dalam satu formula. Contohnya kamu lah, ada Raga, Nih, ada Jiwa, karena itu gitu. pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Ya, Matius 28 ayat 19. Baik. Di mana di sini Tritunggalnya di mana? Itulah tadi makanya aku bilang abang yang ganteng. Kata Tritunggal itu tidak muncul di Alkitab. Betul sekali. Tetapi ada beberapa ayat, makanya kan aku bilang beberapa ayat contoh example-nya yang sudah kamu bacakan. Kalaunya ini dijadikan Tritunggal, maka akan ada pertanyaan bagaimana menyatukannya. Apakah diikat sepaket kan kayak gitu ya? Atau kayak gimana gitu supaya jadi satu mereka itu kan gitu ya teman-teman. Nah, makanya aku bilang bagaimana kamu memikirkan hal yang bagaimana kamu memikirkan sedangkan pikiran kamu itu terbatas, memikirkan hal yang terbatas. Inilah contohnya, sains disandingkan dengan Alkitab tidak bisa, sains disandingkan dengan Al-Quran pun tidak bisa. Serius, nggak bisa. Itulah makanya pemikiran Bisa kita itu sains dengan Al-Quran? sangat terbatas. Sains dengan Al-Quran bisa. Bagaimana? Coba contohnya. Contohnya tuh ada dua laut ya yang bertemu, mereka saling tidak melampaui. Dua laut bertemu saling bertemu Tidak melampaui. tidak melampaui. Airnya. Example. Baik nih ya. Contoh. Masalahnya ini kamu terjeda terus tahu. Gimana aku mau ngelihat? Astagfirullah. Tuhan Yesus, haleluya. Aduh. Aku mau ngelihat yang itu kamu buat tuh, apa example-nya? Ya, nih bentar ya. Gimana aku mau lihat tapi itu terjeda, coy. Sabar. Nah, nih Mbak, ya. Terjeda, coy. Aku nggak lihat, coy. Ini masih terjeda nggak? Ih, terjeda, Wak. Nih, aku foto lagi lah, Wak, ya. Ini video lah ya. Betul lah. Nih, masih terjeda. Gua pun kagak tahu ini kenapa. Wah, masih terjeda. Gua pun kagak tahu. Tuh, kelihatan nggak? Masih terjeda. Gua pun kagak tahu. Lucu kali ya. Itu makanya kenapa nggak diizinkan jaringan ini?
loh. Gedek banget gua. Aneh. Padahal di sini saya dapat lihat Anda dengan jelas loh. Gambar saya gerak-gerak gitu. Makanya Gambar Anda itu gerak-gerak. mau lihat contoh yang kamu katakan itu nggak dapat. Aduh, macam mana? Iya. Jadi di dalam Quran surah Ar-Rahman ya, sains dan Al-Quran itu terbukti ada dua laut yang bertemu, airnya tidak saling melampaui. Sainsnya kayak gimana? Karena kadar garam di dua laut tersebut berbeda gitu. Beda dengan Bible. Kalau Bible tidak bisa dibawa ke sains. Contoh Nggak ya di bisa. Ayub, tiang langit Karena itu bergoyang-goyang. yang langit bergoyang-goyang. Tiang langit bergoyang-goyang. Mana ada sainsnya tiang langit? Emangnya pernah kecelakaan pesawat tertabrak tiang langit gitu? Kayaknya nggak ada. Secara logika sih nggak ada. Seumur hidup gua ya selama berapa tahun nggak ada tuh. Itu coba dibaca Bibelnya. Tiang langit Nanti bergoyang-goyang. gua baca. Iya. Nanti gua Tuh di baca, Ayub tuh tiang langit bergoyang-goyang. Lukisan tentang buaya pun juga aneh gitu. Apa itu? Lukisan tentang buaya. Buayanya Tentang buaya dari mulutnya mengeluarkan api. Heran sama Bible ini, sainsnya di mana? Ini kalau buaya mengeluarkan dari mulutnya api, ini minumnya saya pikir minum bensin kan kayak gitu ya, makannya batu bara itu buaya. Itu Alkitab apa? Lukisan tentang buaya di kitab Anda. Iya, Alkitab apa? Maksudnya ayat apa? Lukas kah? Imamat kah? Atau Kejadian kah? Perjanjian lama itu. Perjanjian lama berapa, Bos? Sabar. Saya lagi buka ya, sabar. Ayub 40. Tadi katanya perjanjian, emosi juga gua dengan Ucup nih. Perjanjian lama. Ayub Perjanjian 40. lama. Ayub 40. Terus Nomor tuh. Bentar saya buka di sini aja, nggak lengkap ini nih. Alkitabnya ini. oh ya, Sabar ya. Cup. Itu tadi apa link yang kamu dapat itu tuh sebelum saya, itu yang orang Flores. Itu link apa? Link apa? Yang tadi itu sebelum saya ada kan orang Flores yang kamu bilang tuh Yesus menikah Maria Magdalena bla 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 bla. Oh, itu link adalah apa? Mau tanya Alkitab aja. terbitan tahun 1928. Kenapa emang? Enggak, mau tanya maksudnya itu Alkitab yang kamu pegang itu Alkitab apa gitu loh. Tadi. Ini apa nih? Alkitab Deuterokanonika. Alkitab Deuteronika. Nanti aku cek lah. Nah, tuh ya cek aja ya. Ya, nanti aku cek. Soalnya banyak kitab-kitab yang mengatakan ini kitab Allah, ini kitabnya, tapi isinya itu bertentangan dengan ajaran Allah sendiri. Bahkan mungkin di Islam pun ada, nggak mungkin nggak ada. Ada kok yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada kan, betul kan? Ini masih ke jeda nggak? Masih kejeda, Bos. Mau kayak mana pun gue bilang kejeda. Masih tetap Makanya teman-teman, meskipun saya matikan kamera saya, habis itu Nggak mau. dibuka tetap aja. Nggak ada pengaruh katanya. Makanya gue bingung kenapa. Tuh, Eh, kelihatan nggak? Masih kejeda, no. Jaringan gua wifi oke aja tuh, aman.
Nih Mbak. Kenapa? Ya. Nih. Nanti DM ya, nanti DM aja. Gua mau tahu itu. Alkitab itu. Oke. Tuh. Sudah masuk. Nah, nih. Apa nih? Wah, ini ya teman-teman ya. Ini saya bacakan dulu ya. Ayub 41 ya. Di Ayub 41 rupanya ya. Nah, di sini ya. Nih, teman-teman ya. Kita dapat melihat ya, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Kan gitu. Terus ayat di berapa, Cik? dalam tengkuknya dan kekuatan ketakutan berlompatan di hadapannya. Jadi di sini tentang masalah buaya ya. Buaya itu ada keluar api dari mulut gitu. Oh, berarti yang kamu maksud ini ya? Si ini ya? Siapa namanya? Siletvia. Siletviatan. Itu kan iblis. Gimana sih? Bukan nih, coba Anda buka di Ayub 41 ya. Ayub Iya. 41. Ayub 41 ayatnya berapa, Bos? Ayat nomor 10 ya. 9 ayat 41. 4119. Astaga, cup. Jelas itu, cup. 41 19. Iya, saya heran aja ini kok buaya keluar api dari mulut. Ini makanya Minumnya denger bensin, dulu. mungkin minumnya bensin, makannya batu bara ini buaya. Nih, Iya Itu- teman-teman, ya nih. itu cup. Uncup. Itu yang kamu bahas itu sama ini sih, dari dalam mulutnya keluar suluh dan bunga api berterbangan keluar. Betul kan ayat 19? Ya. Itu yang kamu bahas itu Siletviana. Itu adalah makhluk yang kalau example apa sih, kalau ya seperti sekarang lah udah terjadi sih, tapi di zaman modern. Ya, saya kan nggak membahas tentang tujuannya apa dituliskan seperti itu. Tapi kan kalau kita cek ya dari hukum dunia gitu ya, nggak ada manusia itu mengeluarkan api dari mulutnya, nggak ada. Itu nggak manusia, Bambang. Astaga, Tuhan Yesus. Buaya, nggak ada buaya mengeluarkan buaya mengeluarkan api dari mulutnya, itu nggak ada logikanya gitu. Secara logis bahasa itu apa sih dibilangnya? Simbolis. Dari mulutnya keluar Simbolis. suluh yang berpancaran bunga api. Hebat kali saya Simbolis. pikir ini buaya. Minumnya bensin, makannya batu bara. Gitu. Itu simbolis loh, cucuk. Itu simbolis kacau kali. kekuatan. Itu simbolis kekuatan destruktif. Itu yang dimaksud keluar apa tadi, api. Yang sering api dilambangkan kehancuran, kemarahan, kuasa yang tidak terkendali. Istilahnya, contohnya kamu deh, kamu memaksakan pikiran kamu ke dalam Alkitab, sementara pikiran kamu itu terbatas. Kamu ingin melampaui Tuhan yang tidak terbatas. Itu adalah salah satu yang contoh ayat ya, ayat yang kayak gimana sih, emosi yang menggebu-gebu di dalam manusia itu gitu loh. Gua nggak ngarang coy. Nah, mana datanya yang itu? Ini kan makanya yang gua maksud itu kan secara logis. Yang kamu mau tanyakan itu tadi, dari dalam mulutnya keluar suluh dan api bunga berterbangan keluar gitu loh. Makanya yang aku artikan di sini tuh, yang aku kasih tahu ke kamu itu, yang api yang keluar itu bukan api tetapi emosi kamu. Nah, gini, kalau kita tabrakkan dengan sains kayak gimana? Ada nggak penjelasan sainsnya?
Kalau buaya sains keluar itu api dari nggak mulut? Ada. Itu nggak ada. Itulah makanya kan aku bilang. Itu simbolis, bahasa simbolis. Simbolis itu paham nggak kamu, Bambang? Jangan teman-teman buaya rohani pula itu ya. Enggak. Bisa jadi Itu. Mbak buaya rohani itu ya karena Kalau apa? buaya darat banyak. Iya. Tahu aku banyak pertambangan. Ini yang dimaksud buaya itu, yang keluar api itu emosi kamu, emosi yang kamu tidak bisa keluar. Contohnya kamu marah sama cewekmu, yang bisa kamu pukul lah, yang bisa kamu apalah. Gimana sih emosi yang terpendam gitu keluar gitu loh, kemarahan, kebencian gitu loh. Ada aja ya teman-teman. Enggak, aku dengar tafsiran sendiri gitu loh. Tetapi memang Susah banget ya kalau kita bawa ke sains tentang masalah buaya itu. Makanya itu Alkitab sama sains itu tidak bisa kamu satukan, tidak bisa kamu sandingkan. Kenapa? Kalau Itu sangat Al-Quran malah bertentangan. bisa. Al-Quran bisa Tunjukkan contohnya. Ya gini, karena kejeda kan andai kagak kejeda ya, andai kagak kejeda saya bisa tunjukkan gitu loh. Kepada Anda jika Anda bisa lihat gitu ya. Ada dua air nih ya teman-teman, dua mata air ya, yang mereka bertemu itu tidak saling melampaui. Ini kan ada di dalam Quran surah Ar-Rahman ya teman-teman. Nih, ntar ya. Nggak bisa kita sandingkan, sementara pikiran kita itu terbatas. Nggak mungkin kau batasi Tuhan yang tidak terbatas, nggak bisa, sangat mustahil. Enggak, kalau masalah tuh gini, kalau masalah Tuhan, Mbak, kalau masalah Tuhan dia sendiri yang menginformasikan tentang dirinya, bukan kita batasi. Enggak, kita nggak membatasi, sedangkan dia tidak terbatas gitu loh. Kau nggak bisa gapai itu kesucian, nggak bisa. Kau nggak bisa gapai. Gini, kalau kita ya membatasi Tuhan itu nggak bisa, saya sepakat. Tetapi Tuhan yang menjelaskan sifatnya seperti apa gitu. Bukan kita yang batas-batasi. Makanya itu terjelas adanya Alkitab tuh. Kamu sendiri sudah baca. Kamu ya harus buka hati kamu juga. Jangan kamu Enggak, pikirkan. masalahnya gini ya, Tuhan di Alkitab itu ya, di Alkitab itu menunjukkan Tuhannya bukan manusia, bukan Yesus gitu. Tapi lihat Tuhan para nabi itu ya tidak setara dengan apapun. Kan kayak gitu, dia maha suci lagi maha Dia tinggi. Cup. Dia kan turun ke bumi itu untuk menebus dosa. Nggak Itu pantas sudah dia tertulis turun di ke Alkitab. bumi. Tuhan turun ke Bisa bumi aja. mana pantas. Bisa aja. Cup. Bisa aja dia dari surga sana. Dari surga sana dia hapus, lenyapkan semua manusia, bisa aja dia. Tetapi untuk otoritasnya dia itu harus turun karena dia itu mengasihi. Ibaratnya gini loh. Nggak pantas itu. Menurut kamu itu nggak pantas. Tetapi karena memang kasihnya dia itu lebih besar dari apapun, dia harus menyelamatkan kau. Cup. Gini, begitu besar kasihnya ya, tapi menghilangkan sifatnya, itu bertabrakan. Itulah yang Bertabrakan dibilang itu ibu nggak tadi, bisa, nggak bisa. Itu yang dibilang ibu tadi, cup. Ibu sebelum saya tuh, siapa ibu apa tuh namanya tuh, dia itu turun ke bumi untuk menyelamatkan kau, cup. Gitu. Iya. Kitab Jadi gini Mbak ya. Kalau Tuhannya para nabi, Tuhan di perjanjian lama itu tidak pernah jadi manusia, tidak akan menjadi manusia. Itu perjanjian lama. Ya. Jadi kalau ada Tuhan yang ada Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan menjadi manusia, itu karangan dari mana pula? Terus ngapain dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kau? Makanya Mati tadi dia di sana, di Mbak, kayu salib sana tuh, disiksa gini sama hal orang itu Romawi.
hal itu terkait masalah pantas tidak pantas tadi. Saya udah bilang kepada Anda, ya tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, gitu. Karena apa? Coba gini, kita berpikir ya. Anda dan saya adalah manusia. Kalau kita makan nasi, itu adalah hal yang wajar. Kalau kita makan nasi, ya. Tapi kalau kita makan kotoran, itu kurang ajar gitu ya. Nggak cocok, nggak pantas kalau kita Memang makan nggak kotoran. pantas. Makanya itu Ah. ada tuh istilah yang begini, cup-cup. Bagaimana kamu mengukur Sabar dulu. Bagi kita manusia aja, ya, ciptaan Tuhan, kita manusia ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi kita, nggak pantas kita makan kotoran. Apalagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan nggak pantas Tuhan jadi manusia. Kenapa kamu bilang gak pantas Tuhan jadi manusia? Asumsi dari mana kamu tunjukkan? Nggak pantas kamu karena dari apa Islam. menghilang? Bukan Karena kamu asumsi. dari Islam. Di Bukan Islam asumsi. dinyatakan- Lihat di Islam perjanjian lama itu, ya. Lihat di perjanjian lama itu Tuhannya kayak gimana. Di Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Gak boleh sama dia. Tapi Gak dia- boleh jadi tapi- manusia dia. Enggak, Ya, makanya ya. tapi dia menurunkan anaknya kan. Itulah si Yesus itu. alasan pula menurunkan anak. Kok alasan sih cup-cup? Menurunkan Enggak, alasan, cup-cup. anak Kau ya. kitab loh cup-cup. Kan udah dibilang Tuhan tidak akan pernah jadi manusia di perjanjian lama ya, saya 46 nomor 5 bilangan 23 nomor 19. Gak akan pernah dia jadi manusia. Aku jelasin pun ke kau cucup, nggak nyambung di pikiran kau karena di pemaksaan pikiran kau tuh Tuhan tuh harus begini, harus sama seperti di Islam. Maksud kau yang begitu, jawaban yang kau mau itu seperti itu. Sementara di keyakinan Kristen tidak seperti itu, begitu loh. Iya, Betul nggak? makanya betul nggak? saya itu harus lihat sifat Tuhan itu satu-satu. Kalau Tuhannya nongol, ini banyak kali kurangnya udah. Iya, kalau Tuhan tuh nongol ya teman-teman, ya Tuhan nongol banyak kali udah kurangnya gitu. Kurangnya di mana cup-cup? Bagi mata kita udah nggak adil dia. Satu sudah kurang, tidak adil dia. Sebelum istilahnya ya, kalau sebelum aku nih dimarah-marahin sama umat Muslim di sini, dihina sebelum umat Muslim. Sebelum aku, Tuhan Yesus sudah duluan dihina sama orang Romawi. Halo. Duluan dihujat. Kalian menghujat saya karena saya percaya Yesus Kristus Allah. Makanya kalian tuh tidak percaya dia. Coba Anda pikir Mbak ya. Coba Anda pikir. Nih saya ajak Anda berpikir ya. Ya. Kalau Tuhan nongol ya di abad pertama cuma satu kampung yang lihat, beberapa orang doang, mana keadilan Tuhan tersebut terhadap manusia seluruh bumi dan orang buta. Kan udah jelas-jelas tuh di Alkitab. Jadi kalau Cuma segala satu di bangsa kampung menjadi yang lihat. muridku. Jadi Mbak, bukan permasalahan jadi murid atau tidak, tapi pada saat Tuhan turun di abad pertama di satu kampung, dilihat beberapa orang doang, terlihat di satu kampung doang. Mana keadilannya untuk seluruh manusia? Ya makanya itu kan ada si murid-muridnya yang nulis. Apa? Si Lukas yang nulis. Kebanyakan makan doktrin, iya teman-teman. Kalian tuh Islam tuh nggak pernah terima. Karena Coba kalian kita maunya jawaban- kita tinjau dulu ya, Cup. keadilan Tuhan yang saya katakan tadi. Di mana letak adilnya Yesus kalau kayak gitu? Adil kok, dia mati kok untuk menyelamatkan kau. Bukan masalah matinya. Keadilannya bagi mata saya mana? Bagi mata seluruh manusia. Karena kamu tidak meluluhkan ini pikiran kamu yang harus membatasi, harus sama nih, harus tahu nih, harus begini. Itulah nih. ya macetnya.
Makanya sudah saya bilang, kalaunya Tuhan nongol itu bukan Tuhan karena nggak bisa adil. Itu udah udah. pasti. Gini, Kalau Tuhan Cup. nongol itu bukan Tuhan. Karena apa? Cup. Karena pasti nggak bisa adil. Cup. Gini, terserah kamu mau ngomong gimana pun, mau apapun yang kamu mau kehendaki. Ya udah terserah kamu. Sebab aku Iya, ada urusan juga. Aku mau ke rumah. iya. Capek aku samamu. Aku Iya. jelasin Tuhan kalah dengan ciptaannya, kamu nggak terima. Aku jelasin ini, kamu nggak terima. Aduh udahlah, cup. Kadang nggak masuk akal, Mbak. Ya, Nggak kabur aku, tapi udahlah. Jangan lupa nggak kau masuk DM itu, akal cup. penjelasannya. Jangan lupa kirimkan itu cup. Yang aku bilang Ya tadi. nanti. Assalamualaikum. Waalaikum. Iya teman-teman. Ada aja ya. Mana coba bentuk keadilannya bagi mata saya? Masa Tuhan di abad pertama doang turun kan kayak gitu ya? Di abad pertama turun Tuhannya, di tahun 2025 manusia kagak dapat lihat Tuhan. Mana adilnya ya? Nah, Tuhan macam apa yang kayak gitu? Jadi Tuhan yang adil itu Tuhan yang kagak pernah nongol. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dia kagak nongol gitu. Itu Tuhan yang adil. Kan gitu ya teman-teman. Masa